Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana bersama Kak Ahmad Duruda. Pada kesempatan ini kita akan mengajak mengenal mengenai filsuf pada abad 18. Tentunya pada abad ini merupakan dimulainya babak baru yang berakal dari masa Renaissance serta yang menolak buah pahit dari rasionalisme dan empirisme. Pada abad ini dikenal sebagai zaman pencerahan, di mana abad ini terdapat gerakan yang mengarahkan kepada emansipasi spiritualitas manusia mengenai masalah-masalah filosofis. Oleh karena itu, abad ini merupakan sebuah gerakan kritis dan gerakan konsep pemikiran rasional yang menjadi aturan absolut dalam kehidupan manusia. Adapun para filsuf pada abad 18 ini diantaranya Gottfried Wilhelm Leibniz, George Berkeley, Francois Marie Arouet, atau yang biasanya kita kenal dengan Voltaire yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mengenai filsuf George Berkeley, merupakan seorang filsuf dari Irlandia pada abad 1734. Berkeley lahir di Irlandia pada 12 Maret 1685. Adapun teori mengenai imperialisme yang disebut sebagai idealis subjektif. Teori ini menyangkal mengenai keberadaan substansi material dan sebaliknya, berpendapat bahwa objek yang sudah dikenal sebagai meja dan kursi hanyalah ide-ide yang terdapat benak para pengamatnya. Tidak ada tanpa adanya dipendensi. Berkeley juga dikenal sebagai kritik terhadap abstraksi, premis penting dalam argumennya untuk immaterialisme. Pendidikan yang pernah ditempuh oleh Berkeley bertepatan di Trinity College, Dublin, mengenai idealisme subjektif, fenomenalisme, empirisme yang berlandasan terhadap konseptualitas dan realisme tidak langsung. Pada tahun 1709, Berkeley menerbitkan karyanya yang berjudul An Easy Tour A New Theory of Vision, di mana Berkeley membahas mengenai keterbatasan penglihatan manusia dan mengemukakan teori ini bahwa objek penglihatan yang tepat bukanlah objek material, tetapi mengenai cahaya dan warna. Dalam buku ini juga, Berkeley yang diwakili oleh Pilonus, yaitu mengenai pencipta pikiran, Berkeley membantah mengenai doktrin mengenai Isaac Newton tentang ruang, waktu, dan gerak, mengenai gerak absolut dalam The Moto. Mengenai teori immaterialisme, yaitu mengenai adanya dua macam hal, yaitu roh dan makhluk. Roh adalah merupakan makhluk yang sederhana dan aktif yang menghasilkan dan memahami ide, sedangkan ide dan gagasan merupakan makhluk pasif yang diproduksi dan dirasakan. Argumen Berkeley yang menjadi familiar yaitu isi is percipan atau begin is begin perceives, yang artinya bahwa dunia material sama saja dengan ide-ide yang saya alami, sebagaimana Berkeley menggambarkan pada saat menonton bioskop, di mana gambaran-gambaran film pada layar putih sebagai benda-benda yang real dalam kehidupan. Menurut Berkeley, ide-ide membuat saya melihat semua mengenai dunia material yang menjadi pertanyaannya, terus bagaimana dengan saya sendiri? Aku merupakan substansi alam ruh. Dari anggapan inilah, Berkeley percaya dengan adanya Allah sebagai Dialah yang menciptakan ide-ide sehingga saya dapat melihatnya, sebagaimana yang telah Berkeley gambarkan pada saat menonton bioskop. Dan disitulah peran Allah sebagai pemutar video film dalam batin kita. Selanjutnya mengenai filsuf Francois Marie Arouet yang kita kenal sebagai filsuf Voltaire, yang lahir pada tahun 1694 di Prancis. Dia berasal dari keluarga yang menengah. Ayahnya merupakan seorang ahli hukum, di mana pada masa mudanya filsuf Voltaire belajar di perguruan Jesuit Louis de Legends
tepatnya di Prancis. Voltaire pernah dijebak dan dijebloskan dalam penjara. Akibatnya menentang mengenai tatanan negara politik di bawah pimpinan Raja Louis XV dan Gereja Katolik Prancis. Dalam bidang filosofis, Voltaire menghindari adanya elektrim yang melakukan merekomendasi dalam pikiran-pikiran dari filsuf lain tentunya. Voltaire juga mengakui bukti dengan adanya rasio manusia dan adanya Allah. Namun Voltaire beranggapan bahwa Allah tidak peduli dengan dunia. Dunia bagaikan alergi yang dibuat oleh seorang tukang, sesudah dibuat dapat berjalan sendiri. Anggapan inilah yang merupakan faham deisme Inggris dari pemikiran filsuf Franz Joyce Mary Aronson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Huda bersama Siti Nur Hasanah. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang filsafat modern, yaitu salah satu tokoh filsafat Jerman pada pertengahan abad ke-17, yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz sendiri lahir pada tahun 1646 sampai 1716. Gottfried Wilhelm Leibniz sendiri seorang ahli pikir modern Jerman yang pertama kali. Beliau juga seorang ahli ilmu pengetahuan yang universal. Gottfried Wilhelm Leibniz sendiri, beliau seorang ahli ilmu ekonomi, juga ahli ilmu sastra, ahli ilmu teologi, dan ahli ilmu sejarah. Menurut pemikiran Gottfried Wilhelm Leibniz itu sendiri ada 4. Yang pertama, substansi yang tidak terbatas jumlahnya, yang berdiri sendiri dari monad-monad. Yang kedua, menguraikan yang baik, di antara lain Allah telah menciptakan dunia yang baik, yang terbaik, dan yang mungkin. Yang ketiga, setiap monad-monad mencerminkan seluruh alam semesta, tetapi tidak di dalam ruang dan waktu. Dan yang keempat, setiap monad itu bersifat imaterial dan mempunyai jiwa. Menurut Gottfried Wilhelm Leibniz sendiri, monad itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, monad yang hanya memiliki gambaran gelap tetapi tidak dapat disadari. Dalam artian, monad itu sendiri yang menyusun benda-benda. Dan yang kedua, monad yang hanya memiliki gambaran agak terang. Dalam artian, monad itu memberi pengenalan secara indrawi ataupun memori. Dan yang ketiga, monad yang hanya memiliki gambaran terang dan kesadaran diri, dalam artian manusia yang mengenal hakikat segala sesuatu secara sadar. Monad sendiri mempunyai sifat. Sifat-sifat tersebut dibagi menjadi 5. Yang pertama, monad yang bersifat abadi. Dalam artian abadi ini, monad itu tidak bisa menghasilkan dan tidak bisa dimusnahkan. Yang kedua, monad tidak bisa dibagi. Dalam artian bertentangan dengan substansi dan keluasan. Yang ketiga, monad yang bersifat individual dan berdiri sendiri. Dalam artian, monad itu tidak identik dengan monad lainnya. Dan yang keempat,
monad yang bersifat mewujudkan kesatuan yang tertutup. Dalam artian monad itu sendiri bisa masuk dan bisa keluar. Yang kelima, monad yang bersifat mampu bekerja berkat daya aktif. Monad itu sendiri dalam artian berkegiatan menginginkan ataupun mengamati. Yang selanjutnya, pemikiran Leibniz tentang adanya Tuhan. Dalam pemikirannya, Leibniz bermaksud untuk membuktikan eksistensi wujud Tuhan, bahwa Tuhan itu benar-benar ada di dalam kehidupan manusia. Leibniz sendiri membuktikan keberadaan Tuhan dengan konsepnya tentang monad-monad. Menurut Leibniz, bukti keberadaan Tuhan itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, Leibniz menyatakan bahwa manusia memiliki ide kesempurnaan. Dan yang kedua, adanya alam semesta dan adanya sesuatu yang melebihi alam semesta yang transenden disebut Tuhan. Dan yang ketiga, mencapai kebenaran abadi. Dan yang keempat, adanya keselarasan satu sama lain. Ajaran Leibniz tersebut tentang monad-monad, yaitu salah satunya menjadi jalan keluar untuk kepercayaan dualisme dengan monad-monad. Bahkan Leibniz memecahkan kesulitan mengenai hubungan antara jiwa dan tubuh. Leibniz sendiri mengartikan bahwa jiwa merupakan suatu monad dan tubuh terdiri dari banyak monad. Sesuatu monad tidak bisa mempengaruhi monad yang lainnya, sebab masing-masing monad harus dianggap tertutup.